Tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang berawal semuanya dengan huruf E supaya saudara mudah mengingat. E yang pertama adalah, ini adalah di example, sebuah keteladanan. Jadi teladan dari Yesus, anak domba Elohim yang telah disembelih. Yohanes sendiri berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dan dia sudah disembelih. Tanda darah yang ditaruh Musa di jenang pintu yang melindungi anak sulung Israel di Mesir. Tanda darah itu juga sudah ada pada kita oleh karena Kristus. Tadi kita sudah menerima perjamuan kudus. Masukkan dalam hati saudara, di hidupmu ada tanda darah Yesus. Sehingga iblis yang mau menghancurkanmu, melihat tanda darah, itu cuma lewat saja. Nggak akan bisa masuk. Percaya, katakan amin. Maria memberikan pengorbanan belum sampai kepada nyawa, belum sampai mencurahkan darah. Tetapi persembahan yang Maria beri ini tidak masuk akal bagi para murid yang lainnya. Mereka berkata, tidak masuk akal ini, persembahan sebegini besar. Kalau saudara melihat keteladanan Yesus, tidak masuk akal anak domba yang tak bercacat dikorbankan bagi orang berdosa seperti saya, seperti saudara. Kalau saudara mau berbicara tentang tidak masuk akal, adalah tidak masuk akal jika Tuhan memberimu dengan cuma-cuma untuk bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Saudara itu bisa masuk ke surga, itu tidak masuk akal. Karena upah dosa itu maut, tetapi Yesus korban, sehingga oleh korbannya saudara itu dengan cuma-cuma masuk ke dalam kerajaan surga. Kita baca beberapa ayat di Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan begini, aku telah memberikan kepadamu sebuah teladan, supaya kamu melakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu. Jadi Yesus memberikan teladan pengorbanan. Ayat 17, jika kamu mengetahui semua ini, berbahagialah kamu apabila kamu melakukannya. Jadi orang yang membawa persembahan, orang yang membawa korban, Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ada seperti kemarin tantangan membawa persembahan salib, saudara membawa persepuluhan saudara, itu di hadapan Tuhan membawa korban, itu adalah kebahagiaan. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah pengikut Kristus, kata Paulus. Ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1, saudara-saudaraku, kami sudah memberi teladan kepadamu, sebagaimana kamu harus hidup menyenangkan Elohim. Jadi saya, saudara, itu hidupnya menyenangkan Elohim. Dan sekarang kami meminta dan menasihati kamu dalam Tuhan Yesus, agar kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Membawa persembahan, membawa korban, itu adalah kebahagiaan. Dan itu menyenangkan Elohim. Dan supaya kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa kamu memberikan ini untuk sebagai pemborosan? Yesus berkata, ini bukan pemborosan. Bagi orang umum, saudara datang ibadah, itu adalah kebodohan. Saudara, hari Minggu itu hari libur, hari keluarga. Kenapa dipakai untuk ibadah? Itu adalah kebodohan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, salib itu bagi orang luar adalah kebodohan. Tetapi bagi saya, bagi saudara, itu adalah kesempatan untuk saudara diselamatkan. Percaya, katakan amin. Nah, membawa pengorbanan dan teladannya adalah Yesus. Kalau orang melihat dengan mata sebelah ini sebuah kebodohan, di mata Tuhan itu adalah kebahagiaan. E yang pertama adalah di example. E yang kedua adalah di experience. Orang yang pernah ditolong Tuhan, orang yang pernah alami Tuhan dalam hidupnya, itu dia tidak akan kikir dengan Tuhan. Kalau kekristenan mereka itu kekristenan teoritis, tidak pernah alami Tuhan, pasti hitung-hitungan matematis dengan Tuhan.
Matius 26 ayat 6 dikatakan, ketika Yesus tiba di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah kepadanya seorang wanita membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan ia mencurahkan ke atas kepalanya sementara dia sedang duduk sehidangan. Ayat 8 dikatakan ketika melihatnya para murid menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Di mata orang ketika korban, entah waktu, entah tenaga, entah talenta, entah harta, pelayanan saudara, mungkin itu dianggap pemborosan. Sebab minyak wangi yang mahal itu dapat dijual dan uangnya disumbangkan kepada orang-orang miskin. Ketika Yesus mengetahui hal itu, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu menyusahkan wanita ini? Karena ia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Jadi apa yang saudara lakukan di dalam pengorbanan di rumah Tuhan? Jadi siapapun yang melayani di tempat ini, kalau saudara melayani karena melihat manusia atau motivasi manusia, pasti tersandung, pasti kecewa. Tetapi ketika saudara melayani karena memandang Yesus Kristus Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Bahkan disebut berbahagia. Kadang kita temukan Tuhan itu tidak sesuai dengan waktu kita. Karena dia ingin menunjukkan karakter dan kuasanya. Kalau ketika Lazarus sakit Tuhan Yesus datang, maka mujizatnya adalah sakit disembuhkan. Ketika Lazarus sakit, Yesus belum datang, akhirnya Lazarus mati, Yesus datang, mujizatnya lipat kali ganda, bukan sakit disembuhkan, tetapi mati dibangkitkan. Masukkan dalam hati saudara. Ketika Tuhan rasanya lambat menolong saudara, siap-siaplah engkau alami mujizat yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Sepertinya kok lambat Tuhan, sampai sekarang belum. Tetapi Tuhan ingin engkau alami yang kedua tadi, pengalaman dengan Tuhan, experience. Tuhan Yesus pernah memanggil saudara, He called you from your grave. Ia telah memanggilmu dari kuburanmu. Kita ini orang berdosa, seharusnya memang mati. Tetapi oleh karena anugerah, kita dipanggil dari kematian. Dan kita dibangkitkan. Sekarang engkau dapatkan jaminan kepastian. Kapanpun dipanggil Tuhan, engkau tidak mati, tetapi hidup kekal selama-lamanya. Dan kalau orang sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, you don't mind being extravagant. When you've had a personal experience with God. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau korban secara ekstrim itu enggak masalah. Tapi yang enggak pernah alami pengalaman ditolong Tuhan, pasti hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang pertama kau punya, yang kedua kau alami. Tetapi tidak stop di situ. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu di expectation. Pengharapan. Jika seorang petani menabur benih, dia tidak sedang menguburkannya untuk hilang selamanya. Petani yang menabur benih, itu benih ditabur bukan untuk dikuburkan lalu hilang selamanya. Tetapi petani ini akan melihat benih itu lagi, akan dapatkan lebih besar dari benih yang dia tabur. Itu ekspektasi. Apa yang kau korbankan, apa yang kau tabur, itu tidak hilang begitu saja. Tetapi engkau akan melihatnya lagi dan menjadi jauh lebih besar. Petani tahu itu, ketika dia menabur benih, dia akan menuai. Menuainya adalah sesuai dengan jenisnya, menuainya adalah lebih banyak dari yang dia tabur, menuainya adalah pada waktu yang ditentukan. Sebab itu saudara, ketika engkau menabur, apakah itu waktu, apakah itu kasihmu, apakah itu hartamu, pengorbananmu, biarlah saudara memberi dengan sebuah keyakinan dan ekspektasi, pengharapan. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali tidak paham akan hal ini. Datang ke gereja tanpa sacrifice, cuma menjadi penikmat, menjadi penonton. Tetapi dia tidak pernah menabur tenaganya, talentanya, hartanya. Sebab itu,
teladanilah pengorbanan Kristus Yesus. Di example, di experience, karena engkau akan terus mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa. Dan ketika engkau menabur, ada ekspektasi, ada pengharapan yang kau tabur, pasti kau akan tuai. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Menyembahmu Yesus, memuliakanmu Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengubah, Engkau yang membentuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.